harga emas lagi meroket gila-gilaan, mecahin rekor tertinggi sepanjang masa. Nah, banyak yang jadi bertanya-tanya, jangan-jangan ini pertanda bakal ada krisis? Dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng data di balik rally spektakuler ini. Coba deh lihat angka ini. Harga emas baru aja menyentuh puncak yang luar biasa, nembus $5.500 Amerika per troy ounce. Itu loh satuan berat standar buat logam mulia. Ini adalah level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan kenaikannya ini bukan pelan-pelan. Sejak titik terendahnya di September 2022, harga emas global itu udah melonjak lebih dari 237%. Itu kecepatan yang benar-benar mencengangkan dan ya jelas bikin banyak spekulasi bermunculan. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Apa rally bersejarah ini semacam sinyal peringatan dini kalau krisis ekonomi udah di depan mata? Inilah yang akan kita selidiki sama-sama. Oke, sekarang mari kita mulai investigasi kita. Ada beberapa petunjuk utama di balik rally bersejarah ini, dan kita akan coba periksa satu persatu buat dapetin gambaran besarnya. Petunjuk pertama, skalanya dong. Seperti yang bisa Anda lihat di grafik ini, emas itu masih jadi kelas aset dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, sekitar $36 triliun. Biar kebayang, itu lebih besar dari gabungan beberapa raksasa teknologi. Ukurannya yang supermasif ini jadi alasan utama kenapa pergerakan harga emas itu penting banget. Oke, petunjuk kedua adalah likuiditas global. Gampangnya gini, ini tuh soal jumlah uang yang beredar di seluruh sistem keuangan. Ada korelasi yang kuat banget antara harga emas dan jumlah uang beredar, atau yang biasa disebut M2. Logikanya sederhana, waktu bank sentral cetak lebih banyak uang, ya nilai tiap lembar uang jadi turun. Akibatnya, butuh lebih banyak uang buat beli aset nyata, kayak emas. Dan petunjuk ketiga, yang ini super menarik, adalah siapa yang borong emas ini. Ternyata, bank-bank sentral di seluruh dunia udah jadi pembeli bersih emas sejak 2022. Mereka ngumpulin lebih dari 1.000 ton tiap tahunnya. Ini bukan sekedar belanja biasa, ini nunjukin pergeseran strategi mereka buat diversifikasi cadangan devisa, biar nggak terlalu bergantung sama dolar Amerika. Semua faktor tadi seolah-olah nunjuk ke satu teori populer, emas adalah aset safe haven, alias tempat berlindung paling aman pas lagi ada badai ekonomi. Tapi, apa iya beneran begitu? Coba kita uji teori ini. Mitosnya bilang, emas itu selalu jadi tempat yang aman buat nyimpen uang waktu lagi ada gejolak. Kenyataannya, wah, ternyata nggak sesimpel itu. Data sejarah justru menunjukkan kalau emas juga pernah anjlok parah loh. Lihat saja lini masa ini. Antara tahun 1980 sampai 1999, harga emas itu anjlok sekitar 64%. Terus yang belum lama ini, antara 2011 sampai 2015, turun lagi sekitar 42% dalam dolar. Jadi, poin pentingnya, emas itu nggak kebal sama koreksi pasar yang besar dan panjang. Oke, jadi emas bukan tempat berlindung yang sempurna. Terus gimana dengan klaim yang lebih heboh lagi? Apa kenaikan harga emas bisa jadi pertanda krisis bakal datang? Sekali lagi, kita cek datanya. Sejarah nunjukin kalau kinerja emas pas krisis itu nggak konsisten, alias acak banget. Waktu krisis finansial Asia 1997, harganya malah turun. Waktu krisis 2008 dan pandemi 2020, polanya mirip. Emas emang naik sebelum krisis, tapi begitu krisisnya pecah, harganya malah anjlok. Kenapa? Karena pas panik, investor itu jual aset apa aja, termasuk emas, buat dapetin uang tunai. Ini ngebantah anggapan kalau emas itu peramal krisis yang andal. Oke, jadi kalau emas bukan peramal krisis, terus dia ini apa dong? Nah, ternyata ada cerita lain yang diceritakan oleh emas yang jauh lebih akurat dan fundamental. Kuncinya ada di sini, Nixon Shock tahun 1971. Ini adalah momen yang mengubah segalanya, waktu dolar Amerika secara resmi dilepaskan dari standar emas. Sejak saat itu, nilai mata uang fiat kayak dolar dibiarkan mengambang bebas, dan ini mengubah perang emas selamanya. Nah, ini dia nih momen ahanya. Tabel ini ngebandingin pertumbuhan nilai emas dengan inflasi moneter. Lihat deh, dalam dolar Amerika sejak 1971, inflasi rata-rata sekitar 6% setahun, sementara emas ngasih imbal hasil sekitar 9% setahun. Bahkan dalam rupiah, sejak 1997, imbal hasil emas rata-rata 16% setahun, ngalahin inflasi yang sekitar 13%. Artinya apa? Emas secara historis bukan cuma melindungi nilai kita dari inflasi, tapi bahkan melampauinya. Baik. Jadi kita udah sampai pada kesimpulan bahwa emas bukanlah peramal krisis, tapi lebih ke pelindung nilai terhadap inflasi. Terus apa artinya ini semua buat kita sebagai pengamat pasar? Yuk kita rangkum poin-poin utamanya. Pertama, emas itu bukan bola kristal buat meramal krisis. Kedua, emas adalah pelindung nilai jangka panjang yang sangat kuat terhadap inflasi.
Kenaikan harganya lebih mencerminkan kebijakan moneter yang longgar alias cetak uang, bukan pertanda kiamat ekonomi. Dan terakhir, meskipun terkenal stabil, emas tetap punya volatilitas dan risikonya sendiri. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Harga emas itu sebenarnya bercerita tentang uang itu sendiri, tentang nilainya, jumlahnya, dan kepercayaan kita terhadapnya. Seiring pergeseran ekonomi global dan munculnya kebijakan-kebijakan moneter baru, pertanyaan besarnya adalah, cerita apa yang bakal diceritakan emas selanjutnya?